Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa mawala amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, Allah masih membangunkan kita di pagi ini. Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dijadikan Allah sebagai hamba yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi menuju ke Masjid Anida TPI, mungkin bukan hanya saya, tapi Bapak dan Ibu juga merasakan sepanjang jalan hujan. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Ini kalau hujan begini enak ngapain? Ngaji, tidur. Alhamdulillah. Orang bilang kalau hujan rintik kecil, dingin, lebih baik tidur. Tapi nggak berlaku kepada kita. Hujan rintik, gerimis malah menambah kekhusyuan kita, menambah semangat kita, ingin menjadi orang yang berubah lebih baik lagi. Dan semoga Allah kabulkan itu untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada suatu kisah, riwayat yang pernah saya baca dalam salah satu kitab hadis Riyadhus Shalihin. Di dalam riwayat tersebut dikisahkan bahwa ada seorang dermawan. Di waktu malam ia bersedekah kepada seorang pelacur. Lalu keesokan paginya rame diomongin sama seluruh penduduk kampung. Bahwa tadi malam ada seorang yang sedekah, aneh sedekahnya sama pelacur. Keesokan malamnya lagi, si hamba Allah ini bersedekah lagi kepada si pencuri. Rame lagi paginya diomongin. Ini kok orang sedekah sama maling. Keesokannya, si dermawan ini sedekah lagi kepada orang kaya. Paginya diomongin lagi. Si hamba Allah ini hanya berkata kepada Allah, ya Allah, saya sedekah kepada pelacur, saya sedekah kepada si pencuri, saya sedekah kepada agniya, orang yang kaya, supaya si pelacur enggak lagi pelacur, yang pencuri enggak lagi maling, yang kaya enggak lagi pelit. Artinya dalam riwayat itu dengan sedekah adanya sebuah perubahan yang naik atau perubahan yang turun. Dan hal yang senada Rasulullah pun mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mi yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Di suatu pagi kata Nabi, setiap pagi ada dua malaikat yang datang ke kita. Malaikat yang satu ngomong, ya Allah, ganti harta hambamu ini yang dia dermakan di jalanmu. Ganti sedekahnya, ganti infaknya. Lalu malaikat yang satu berkata, ya Allah, hancurkan harta si orang yang kikir ini. Nah, bicara masalah hancur, tema kita pagi ini adalah sedekah dan kehancuran. Betulkah sedekah membawa kemajuan? Betul jugakah sedekah membawa kehancuran? Insya Allah sudah hadir tengah-tengah kita yang Ustadz yang sudah kita kenal pastinya kalau kita ngomong sedekah, ini Ustadz Yusuf Mansur yang akan lebih lanjut menjelaskan kepada kita, betul nggak sih dengan sedekah kita bisa hancur? Silakan Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa berita sedekah bisa bikin kita maju, udah kita tahu. Bahwa sedekah bikin kita juga hancur kalau kita nggak keluar, kita juga tahu. Tinggal taunya apa tahu dari orang apa ngerasain sendiri gitu aja. Ya. Ada orang dagang, dia sedekah, dagangannya nggak laku. Tapi hidupnya maju terus. Padahal barangnya nggak laku. Ada orang yang nggak pernah sedekah, dagangannya laku. Tapi utangnya malah banyak gitu. Ada rumah tangga yang isinya ribut terus. Anak-anaknya sakit-sakitan mulu. Ada gitu. Tapi ada keluarga miskin yang kalau masak banyak gitu ya. Itu malah bikin anak-anaknya pada sehat. Keluarganya nggak punya duit tapi adem. Nah ada negeri-negeri yang isinya juga orang-orang yang rajin berderma.
negeri itu jadi makmur, jadi subur, negerinya Sulaiman, ya. Tapi sebaliknya ada negeri juga yang subhanallah, penghuninya, penduduknya pada kikir, dan kita mengenal kemudian negeri itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bercerita tentang Quran, ya, surah Al-Fajr. Insyaallah setelah kita sama-sama sholat subuh berjamaah tentunya. Baik pemirsa dan juga hamba kekasih Allah yang ada di Masjid An-Nida TPI, kita akan melanjutkan kembali. Oh, masih ada 2 menit. Masih ada 2 menit Ustaz. Masih ada. Ya, masih ada. Belum adzan. Biasa kalau dia udah naik rasanya udah azan aja. Belum Ustaz. Iya baik. Saya kira udah mau azan ya. Di dalam surah Al-Fajr, insya Allah juga Bapak Ibu dan seluruh pemirsa di tanah air sudah hafal surahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajri walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Allah ngasih pelajaran di dalam surah Al-Fajr ini 3 bangsa Ustaz. Ya, 3 kaum. Kaum Fir'aun, ya, kaum Thamud, ya, yang apa namanya? Sampai diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Fajr. Emang bangsa Indonesia belum ada di sini. Satu emang belum lahir, ya. Belum ada. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Fir'aun. Ini yang dicatat nih. Nah, ini bangsa ini 3 udah kita kenal nih. Sebagai bangsa yang benar-benar dihancurin sehancur-hancurnya sama Allah. Nah, sebenarnya kita juga lagi dihancurin nih, tapi juga lagi diberi rahmat. Nah, apa pasal yang menyebabkan mereka hancur? Ini kita akan pelajari Insyaallah. Insyaallah. Setelah adzan berikut ini dan kita akan kembali tetap di nikmatnya sedekah.